Oke Sobat Builders, sebelum kalian menonton video kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dalam berbelanja online. Kami Serdadu Travel Indonesia mempunyai nomor rekening, nomor WhatsApp, dan Marketplace. Untuk nomor rekening kami hanya ada dua, yaitu BRI dan BCA. Untuk nomor WhatsApp ada 3 nomor yang siap melayani Anda kapanpun dan dimanapun. Dan untuk Marketplace kita mempunyai Bukalapak dan Tokopedia. Selamat berbelanja dan bijak dalam berburu. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Serdadu Travel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan popor daras kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih Builders. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan baik saja, karena kami tim Serdadu Travel Indonesia juga sangat baik saja di sini. Oke, seperti itu. Alhamdulillah sekali ini Serdadu Travel sudah mulai berkembang karena berkat doa kalian, berkat support kalian. Saya kadang-kadang juga berpikir bagaimana jika Serdadu Travel ini tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung. Contohnya ya, kan banyak sekali ini yang kita lihat, banyak sekali video-video atau channel YouTube dari builders pemula atau penjual pemula yang sudah muncul barusan, dan banyak sekali netizen yang tidak mensupport. Ya, misalnya, wah ini noob nih, ini videonya seperti ini, akhirnya dia down. Dan alhamdulillah sekali saya Serdadu Travel Indonesia ini tumbuh di lingkungan yang sangat mensupport. Ada supporting sistemnya. Jadi kami bisa berdiri hingga sekarang. Alhamdulillah sekali ya. Tapi itu adalah proses. Semua adalah proses. Namanya dicaci, dimaki kita juga pernah ya kan. Dikata-katai. Ya itulah proses dari Serdadu Travel Indonesia. Masa kita mau naik tangga langsung ke atas, dari bawah dulu lah. Seperti itu ya. Jadi saya sangat terima kasih. Kita sudah berkembang dan alhamdulillah sudah punya jaringan reseller yang sangat solid sekali. Nanti kita akan next video kita akan siapa aja sih reseller dari Serdadu Indonesia yang sudah bergabung dengan kami. Sebenarnya banyak banget yang ingin bergabung ya. Bahkan kita sampai lupa enggak follow up. Tapi karena memang kita sedang membatasi, karena kita uji coba sistem bagaimana agar reseller kami tidak kesulitan dalam menjual. Kita kasih cara berpromosi, kita kasih cara mengoptimasi toko online itu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekali sudah ada beberapa yang masuk dari reseller kami dan juga sudah mempraktekkan, dan alhamdulillah loh sudah pecah telur ya kan. Makanya pecahnya telurnya itu banyak sekali. Saya sampai waduh, saya mendapatkan omset yang didapatkan omset mereka itu butuh beberapa bulan. Mereka hanya beberapa minggu saja sudah BEP istilahnya ya kan. Wah, keren sekali ya reseller dari Serdadu ini. Nanti saya akan kabari siapa saja. Oke, seperti biasa saya akan membacakan komen terbaik dari Serdadu Travel Indonesia. Nanti kita akan video apa kali ini, tonton terus dari Serdadu Travel Indonesia ya, jangan kemana-mana. Dari Mas Tangin, namanya Mas Tangin ini saya kasih pin langsung. Salam Kang Arif, hitung-hitungan nabung ini kalau satu hari 15.000 kali 28 hari yang 1 bulan ya, totalnya 5 kali 1 tahun 5 juta 40. Kalau 30.000 itu 6 bulan 5 juta 40. Kalau satu harinya 60.000, 3 bulan 5 juta 40. Nah, sepertinya beliau ini ingin mendapatkan dana 5 juta 40 dan tanya kepada kami. Ini saya sangat istilahnya suatu kehormatan, big honors ya. Bayangkan orang-orang mengumpulkan uang kepada kami, maka amanahnya harus kita jaga dengan baik dan benar, seperti itu. Bahkan kemarin ada yang inden, saya bilang indennya cukup 200.000 hingga 4.000. Enggak, indennya 5 juta, bayangkan. Harga senapannya 5,5 juta, ya kan? Indennya 5 juta. Ini kan sebuah kepercayaan kepada kami yang harus kami jaga dengan baik, ya kan, seperti itu. Sehingga kalian tetap bisa percaya kepada kami. Banyak sekali yang seperti itu ya. Ada inden 200.000, transfernya 4 juta. Banyak ya, tidak hanya 1-2 orang. Kami itu takutnya apa? Takut kalau pas ngeluarin uang gitu ketut ya. Ketut itu hanya ikut uangnya. Saya kan juga merasa bersalah gitu ya. Oke, yang kedua untuk Mas Komang Ariana. Mantap Kang. Oke, peredam HW100 untuk Komang Ariana. Terima kasih. Oke, langsung aja kita akan masuk ke video kali ini, yaitu reaction. Saya akan mereaction
perjalanan kami ke Polda kemarin, terusan ya. Kemarin kan part 1-nya sudah kita upload, sekarang part 2. Oke, part 2-nya ini kita reaction karena memang ada penjelasan tambahan dari saya sendiri terkait dengan video yang saya buat ini. Karena kemarin itu memang cepat-cepat, waktunya sangat terbatas dan kita harus melakukan beberapa take video bersama polisi ini, bersama bapak ini, bersama ini. Wah, banyak sekali seperti itu. Tapi insya Allah ini pelajaran buat kita semuanya video kali ini. Oke, terima kasih Sobat Builders. Kali ini kita masih bisa ketemu lagi ya. Jadi opening kita di depan lapangan Krishna ya. Di sini kita berbincang-bincang sedikit. Ya biasalah. Kita umbluk-umbluk sedikit ya kan itu. Dan di sana sangat ketat sekali. Kalau di luar harus menggunakan masker, tapi kalau di dalam ruangan sudah tidak lagi seperti itu. Selama ada di Polda ini. Oke, sekarang kita akan masuk. Kita akan berkonsultasi ya. Kalau kalian pengen tanya tentang Kang Arif, kapan sih Kang Arif itu mengedukasi kami tentang... Nah, ceritanya kita mas sudah kontak-kontakan dari Pare. Kita bakal sedikit wawancara, Pak. Niatnya apa wawancara itu? Rencananya adalah untuk memberikan edukasi kepada seluruh Sobat Dealers ya, seperti itu. Jadi edukasinya itu ya seputar senapan angin lah. Jadi kita biar tidak terlalu apa ya istilahnya menyalahgunakan penggunaan senapan angin. Meskipun kita sudah legal 4,5 bukan full otomatis dan lain sebagainya, tapi tetap ada peraturan yang menyertai. Itu yang poin yang bakal kita akan bahas. Oke, Mas. Begini ya selamanya. Selamanya begini. Mantap. Oke. Nanti Masnya akan kita ajak berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang penggunaan senapan angin. Oke. Jadi waktu di sini kita sudah disambut oleh beliau yang akan kita wawancarai. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau terkait dengan berburu. Intinya di sana kita tidak hanya ngetes senapan saja, tapi kita juga memberikan sedikit informasi, sedikit ya, nggak banyak, sedikit, tapi menurut saya itu yang paling inti sedikit itu. Jadi biar kita tidak sampai merusak ekosistem ketika berburu. Kalau kita kan kelasnya di senapan angin ya, kalibernya 4,5. Kalau yang sudah senior di 9 milian. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Maaf, namanya siapa? Diperkenalkan dulu sama Sobat Bediler seluruh Indonesia ini. Nama saya Eksa. Mas Eksa. Oke. Mas Eksa bertugas di satuan di Polda Jatim. Di Polda Jatim ya Mas Eksa ya. Oke. Jadi Mas Eksa ini ya, Mas Eksa ini di bawah saya, wajahnya sangat muda sekali. Barusan masuk juga karena sekitar 3 tahunan udah bertugas di Polda Jatim ya. Beliau ini masih muda dan belum menikah katanya ya. Wah, saya ini yang tua-tua tapi tidak polisi. Dulu pernah sih ada cita-cita di polisi, tapi alhamdulillah sekarang terkabul jadi polisi tidur. Ya. Oke, Mas Eksa. Ini banyak sekali Sobat Builders yang ingin tahu, terutama di kayak di luar Jawa ya, yang mana mereka berburunya itu di hutan belantara seperti itu. Ya. Nah, banyak sekali saya menemui kejadian itu yang mereka, Kang Arif gimana toh sebenarnya peraturan dari kepolisian ini terkait dengan berburu di Indonesia ini, mungkin bisa diedukasi para Sobat Builders yang saya kira sedang menunggu ini kayaknya. Episode ini paling ditunggu-tunggu. Silakan Mas Eksa. Ya, untuk senapan angin itu yang penting amunisinya itu gak lebih dari 4,5. Kalau lebih dari itu melanggar undang-undang lah. Oke, ditentukan oleh undang-undang paling besar 4,5. Tidak boleh lebih. Ya kalau berburu di hutan itu ya janganlah yang hewan-hewan langka. Cukuplah kayak rusa. Kalau rusa kan langka jangan ditembak, Bos. Nanti habis lah. Betul. Binatang-binatang yang masih banyak lah, dan hewan yang dilindungi jangan ditembak. Dan seperlunya aja, jangan banyak. Yang seperlunya, yang hama mungkin itu nggih. Ya. Hama itu kan itu ya. Jadi ada beberapa peraturan memang dari kepolisian tentang undang-undang persenapan angin ini. Kemarin kita sempat diberikan PDF yang mana PDF itu sangat lengkap sekali, mulai dari aturan larasnya berapa, terus sistem kalibernya bagaimana, sistem pengoperasinya bagaimana, pakai full otomatis atau KSMI dan lain sebagainya. Itu masih banyak sekali yang belum saya menguasai penuh untuk penjelasannya. Tapi pada intinya senapan yang legal yang pertama haruslah senapan angin ya, kalibernya 4,5 mm.
Kalau di atas itu saya tidak sebut ilegal enggak, tapi enggak boleh lah, jangan. Kita sudah ada aturannya kok ya, 4,5 mm itu yang legal. Lalu yang kedua, yang tidak full otomatis ya, seperti itu tuh yang tidak diperbolehkan menurut Mas Eksa tadi. Terus yang ketiga, untuk berburu, kita cukup berburu hewan-hewan yang diperbolehkan berburu ya. Contohnya banyak sekali ya, kita menembak musang, babi dan lain sebagainya, itu boleh hama ya kan. Tujuannya adalah kebaikan, yaitu memberantas hama. Tapi kalau misalnya kita sampai menembak buruan hewan-hewan yang dilindungi seperti bekatan dan sebagainya, kemarin ada ya kasus itu yang ditembak, itu takutnya apa? Takutnya kalau misalnya nanti tahu dan sebagainya malah dilarang, ditangkap ya kan. Kita yang ditangkap ya, pemburunya maksudnya. Jadi hati-hati pokoknya dalam berburu. Itu pesan dari Mas Iksa tadi ya. Terus yang ketiga, ini kira-kira kalau misalnya kita, misalnya nih Mas, memang kepingin apa, ada ternyata ada bekatan itu, bekatan apa bro, misalnya kita nggak tahu Mas ya, kita nembak tidak sengaja gitu Mas, itu bisa kena pasal nggak sih Mas? Aduh, ya bisa Mas itu Mas. Tetap ya, tetap bisa ya. Oh nah, jangan ini sampai lah, kan jangan sampai ya. Lihat dulu buruannya apa? Buruannya apa? Jangan sampai hewan langka itu ditembak. Nah ini ya. Nah meskipun sengaja atau tidak sengaja, itu tetap kena pasal ya kan. Tadi sudah menjelaskan, saya bilang seumpama ini kita nggak sengaja dilihat dikira musang, ternyata hewan yang dilindungi seperti bekatan, wah kita tembak kena, misalnya ketahuan, wah itu bahaya sekali. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam menembak seperti itu ya. Hati-hati pokoknya nih, bijak dalam berburu pokoknya itu sangat penting sekali. Takutnya apa, kalau semakin kita ngawur, semakin kita asal menembak, malah dilarang senapan angin ya kan. Hobi kita nggak tersalurkan, kayak negara sebelah itu nggak boleh senapan angin ya kan. Jadi hati-hati kan kita toko online nih nah banyak sekali Mas Iksa orang-orang yang tertipu dalam pembelian online. Nah banyak sekali gitu kan, marah ya karena zaman sekarang semuanya online. Nah kira-kira Mas Iksa ini berpesan kepada sobat dealers yang ingin beli atau belanja secara online, kira-kira yang bagaimana sih yang meyakinkan itu? Nah gitu. Ya lihat dulu lah tokonya recommended atau enggak. Terus kan kalau di Shopee itu kan banyak bintang-bintangnya, itu lihat yang banyak, paling komen yang banyak, itu insya Allah lah, insya Allah terjamin kualitasnya. Terjamin ya. Tuh. Nah saya tanya lagi, ini kan banyak sekali, ini kan beliau kebetulan kan juga di kepolisian ya, pasti beliau sangat sering mendengar kasus orang-orang yang merasa tertipu penipuan online, kelapor kepada pihak polisian, meskipun tidak di Polda banget, tapi kan beliau mesti tahu ya. Ternyata yang memang dari kepolisian tuh yang toko yang recommended lah ya. Kemarin saya juga ngobrol di luar scenes ini, dia bilang biasanya bahaya Mas, rekening sering gonta-ganti itu juga bahaya. Nah bahaya nih ya, rekening atas nama orang dan itu sering gonta-ganti. Misalnya jam 8 pagi namanya masih Denny Sumargo misalnya, terus siang lagi ganti lagi namanya Johnny Jonathan misalnya, terus sore rekeningnya ganti lagi namanya Andrian. Wah ini bahaya, jangan transfer ke orang-orang seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ke Tokped dan sebagainya, kita bisa melihat perbandingan harga. Kalau harganya nggak masuk akal, lalu misalnya bintangnya sedikit, komentar negatif, ya jangan dibeli bos. Kayaknya seperti itu. Kita bisa lihat lah bos. Nah ini ya, polisi yang muda ini memang sukanya panggil bos saya. Terima kasih. Misalnya nih Mas Iksa, saya tanya nih, saya kena kasus misalnya. Ternyata saya ketipu sama penjual online gitu Mas ya. Kira-kira bisa nggak Mas diproses gitu? Kalau ada barang buktinya menguatkan bisa. Bisa nggak? Iya. Oh, itu. Seperti struk. Ya, kemudian terus alamatnya yang penjual itu identitasnya lengkap. Oh, juga itu ya. Misalnya ada penipuan, nah kita bisa melacak, atau mungkin bisa kalau buktinya kuat nanti kita bisa kita cari lah ya siapa pelakunya, itu bisa. Nanti kita hubungan dengan bank ya juga bisa. Nanti yang terjadi adalah pemblokiran rekening dan lain sebagainya. Jadi hati-hati sekali. Sekarang penipuan misalnya dapat hadiah 3 juta, 4 juta banyak ya, tahu ya kan. Hanya tiba-tiba dapat SMS, selamat Anda mendapatkan koin dari ini, lalu
Anda mendapatkan 5 juta, kirim kode aktivasi. Hati-hati kawan-kawan ya, pokoknya hati-hati sekali. Sekarang itu marak sekali penipuan online. Jangan sampai lah ya keluarga kita, saudara kita terkena kasus atau bencana seperti itu. Kan bisa mengklaim itu seperti itu untuk barang bukti. Begitu ya Mas Eksa. Oke. Mas Eksa, tolong diberi saran bagi yang ingin membeli online. Nah, seperti itu, harus kemana dan sebagainya. Nanti langsung aja. Percayalah pada toko Serdadu. Mantap betul Serdadu. Kualitas yang terjamin, barangnya bagus, sampai ke tempat tujuan dengan aman dan masih bagus keadaannya. Itulah tadi. Tadi tesnya agak maksa ya kan, tapi beliau karena beliau ini sudah lama kenal dengan saya, lama dengan Serdadu, sudah lama sekali ya. Apa-apa misalnya kalau kita ke sana ya kita main bersama dengan, dan beliau ini di Polda juga jaringannya lumayan banyak, sehingga beliau juga salah satu customer dari Serdadu Travel Indonesia, dan alhamdulillah sekali kami sangat berbangga kami dapat kepercayaan dari kepolisian daerah. Kita sampai diundang ya kan, diundang ke sana untuk istilahnya kita bareng-bareng membuat Semeru Shooting Club untuk senapan anginnya, seperti itu ya. Sudah memberikan kesaksian bahwasanya Serdadu Travel tokonya mana dan lain sebagainya, selamat sampai tujuan. Nah, kalau kalian belum percaya, waduh gimana ini ya, telat. Silahkan percaya saja kepada kami ya kan, jangan lupa subscribe pokoknya, karena target kami pada tahun ini 100.000 subscriber, dan pasti setelah kita sampai pada sana, insya Allah nanti akan ada giveaway yang sangat wow sekali, yang belum pernah kita buat selama kita berdiri hanya di Serdadu Travel Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Jangan ragu lah di kita ini ya, karena tahu sendiri Polda pun sudah merekomendasi. Begitu ya Mas Eksa ya? Mas Eksa masih jomblo apa sudah punya pacar? Oh, udah punya pacar ya, mohon maaf saudara. Jadi jangan terlalu berharap kalau punya anak perempuan, ternyata Mas Eksa sudah punya pacar. Seperti itu ya. Doakan Mas Eksa segera menikah. Oh, enggak usah. Nah ya, terima kasih. Itu tadi videonya. Ternyata tidak segarang yang kita pikirkan. Polisi itu kan sebenarnya kan face-nya face galak-galak ya, ternyata kita masuk ke Polda juga orangnya sangat hangat sekali, ramah menyambut Serdadu Travel. Jadi terima kasih. Itu tadi sedikit edukasi kepada Serdadu Travel Indonesia untuk sobat builder semuanya. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat dan menjadi batasan kepada semuanya ketika berburu. Ingat misalnya, oh ini hewan langka nih jangan ditembak. Oh ini dilindungi nih jangan ditembak. Semoga menjadi seperti itu, biar menjadi jalan pahala dan kebaikan bagi kami dan seluruh tim Serdadu Travel Indonesia. Oke, terima kasih. Promo kemerdekaan masih ada, silahkan dibeli. Ada promo PCP Black Panther, gejolak Black Panther, single shoot, lalu ada Pegasus, silahkan dibeli di Serdadu Travel Indonesia. Terima kasih. Salam satu laras dari Serdadu Travel Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Travel makes impossibility possible.